nggak bisa ngomong apa-apa kalau tentang itu. Gue bingung gambar Mas Andi jelang bulan Ramadan nih. Hmm. Seperti apa sih Mas Andi persiapan? Persiapan sebenarnya kalau bulan Ramadan tuh kan maksudnya saya juga udah bukan yang maksudnya kan umurnya udah lumayan ini nih tuwir nih. Jadi sebenarnya mengalami siklus bulan Ramadan tuh udah sering. Jadi persiapannya persiapan batin udah pasti. Terus kayak nyiapin ngajakin anak-anak untuk puasa gitu. Cuma kan kalau sekarang tuh anak-anak tuh yang dua nggak ada di rumah. Jadi di Australia. Jadi tinggal Saga doang gitu. Kalau Leticia kan di Bali dan Leticia nggak puasa. Jadi tinggal ngajakin Saga aja persiapannya. Sebenarnya lebih ke ini persiapan batin karena nanti tim yang bekerja tuh jadi kurang produktif. Tapi Mas sekarang bolak-balik Jakarta Bali sendiri Mas atau Kalau misalnya, jadi memang kebetulan sekarang saya lagi bikin tempat di Bali gitu, jadi memang suka bolak-balik. Kebetulan ada anak juga di sana, jadi ya biasanya sendiri atau sama manajer berdua gitu. Mas sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di Bali nih ya? Nggak juga. Sebenarnya waktu tuh lebih banyak di Cibubur, di rumah. Cuma Bali paling enggak 2 bulan sekali pasti ada lah. Nah, ini juga di Ramadan ini juga ada ke Bali karena memang lagi mau ngeliatin lokasi kayak gitu-gitu. Berarti Ramadan nanti di Jakarta, di Cibubur apa di lebih banyak di Bali sendiri? Ramadan tuh nanti ada di Jakarta, di Bali sama di jalan. Karena kita lagi mau bikin road trip gitu, lagi ada sebuah eh, acara yang bekerja sama dengan brand gitu. Jadi kita akan bikin road trip, kita kasih kejutan teman-teman yang ada di kotanya gitu. Tapi masih di Jawa lah ya, karena memang kita road trip aja naik mobil gitu. Artinya selama bulan puasa udah kebanjiran job nih, Panji. Sebenarnya bukan kebanjiran tapi menciptakan job sendiri. Maksudnya kan kita tuh ada yang istilahnya tuh cari panggung, ada istilahnya bikin panggung. Nah, kalau saya kebetulan bikin panggung gitu. Mas Andi berarti di Bali lebih aktivitasnya apa? Kalau Tadi bikin kalau di Bali nih sekarang lagi bikin rumah studio, gimana ya? Rumah studio di alam kan. Terus lagi ada melihat sebuah peluang bisnis tapi saya belum bisa ngomong karena memang belum jadi nggak bisa diomongin dulu gitu. Terus ya ketemu anak di sana. kenapa inspirasi bikin studi alam di Bali sendiri Mas? Apa memang menikmati suasana nuansa Bali atau Jadi ini banyak ya belakangan ini. Jadi gini sebenarnya kan tadinya saya mau bikin di Puntang di gunung tempat saya ada juga di sana. Cuma di sana kan nggak bisa dimilikin tanahnya gitu. Nah kalau di Bali ini memang di daerah Ubud kebetulan terus memang di alam banget. Dan saya juga ngelihat banyak banget teman-teman musisi, entertainer tuh yang memang pindah ke Bali. Terus saya coba datengin, saya observasi gitu. Kenapa mereka senang? Ternyata memang energinya enak. Terus kita tuh kalau mau ngundang temen juga enak gitu, datang kemana, ke Bali gitu. Ya udah mereka, karena mereka bisa ngapain aja, sekalian liburan terus kalian bekerja gitu. Jadi buat saya Bali sama Jogja sih sebenarnya, Bali sama Jogja gitu tuh itu tempat yang enak untuk dibuat tinggal dan juga untuk usaha gitu. berarti emang terinspirasi awal di Bali karena teman-teman artis juga pada banyak. Ya sebenarnya saya pribadi memang udah pengen bikin tempat kan, makanya waktu itu bikin tempat di gunung kan tahun 2020, tapi akhirnya di sana jadi tempat usaha aja. Usahanya udah jalan. Kayaknya kalau untuk bikin rumah, bikin studio, ada usaha juga lagi lain itu kayaknya di Bali. Untuk menciptakan lagu tetap ada. Oh, menciptakan lagu ada dong. Justru di sana pengen dapetin energi yang bagus buat nyiptain lagu-lagu karena memang tenang. Terus saya udah ngerasain energinya enak banget nih buat berkarya. Karena di kota tuh udah agak stucknya tuh karena lingkungannya kan mobil, bangunan apa segala macam. Kalau di sana tuh bener-bener sawah, hutan gitu-gitu. Berarti termasuk itulah salah satunya akhirnya lu berhijrah ke Bali sendiri gitu Mas. Sebenarnya bukan hijrah sih. Ini bukan hijrah, tapi kayak membuat lokasi alternatif gitu. Ketika pengen berkarya, jadi kan di Cibubur juga udah ada studio musik, udah ada studio untuk konten. Tapi maksudnya ketika ketika lagi penat misalnya, itu ada tempat
cabut ke sana. Dan di Balinya juga kan bukan di kota kan, bukan di Canggu, bukan di Seminyak, tapi di Ubud yang memang di tengah sawah. Ini bener-bener tempat itu di tengah sawah, dikelilingin sawah sama pohon-pohonan, jadi kayak terisolasi lah gitu. Sudah berapa persen proses studio di Bali? Waduh, itu prosesnya baru mulai nanti habis Lebaran, baru mulai habis Lebaran. Sekarang lagi apa ya, lagi bikin jembatan karena dia tuh harus nyebrang gitu. Jadi saya nih sama temen di sana, sama sahabat di sana, dia juga lagi bikin villa-villa kan gitu. Nah terus ada satu tempat itu, tanah itu yang bukan dihibahkan tapi maksudnya bisa saya pakai gitu di sana. Oke, berarti memang tempat ada hibah dari teman di Bali akhirnya. Enggak sih, enggak, bukan hibah, gimana ya maksudnya, kayak beli dari dia gitu. Nah kebetulan orangnya, jadi kan kalau saya tuh harus memang cocok ya sama orang, tuh harus cocok, frekuensinya, energinya enak gitu, nongkrong jalan-jalan. Kemarin kita juga liburan bareng, ternyata enak. Ya udah, terus ya udahlah, lo pakai ini aja, lo kalau mau pakai tanah gue gitu, lo beli aja gitu. Konsep studio alamnya sendiri gimana Mas di sana? Pokoknya penuh dengan kayu gitu, kayu kaca, karena memang dia terbuka dan ya udah tuh sawah-sawah. Jadi kalau sebelumnya mungkin kalau teman-teman tahu, ada teman juga musisi namanya Alfi Ref juga udah pindah, dia di Tampak Siring tuh deket dari Ubud juga gitu. Nah dia juga salah satu yang menginspirasi saya buat pindah ke Bali, karena memang asik banget, energinya tuh enak banget gitu buat berkarya, buat mikir gitu. Ya kalau Bali kan sebenarnya lengkap ya, maksudnya mau hiburan oke, mau alam oke, alamnya juga mau hutan oke, mau sungai oke, mau laut, mau gunung, semua ada gitu. Jadi maksudnya Bali itu sebenarnya lengkap aja gitu. Manji balik lagi ke Jakarta nih, di-spill dikit dengan kabarnya mau buka acara nih. Acara apa nih yang bakal? Oh ya pokoknya jadi gini, kemarin-kemarinan tuh banyak banget pertanyaan ke saya gitu, Mas Anji sekarang mau jadi musisi apa YouTuber gitu kan, konten kreator apa musisi. Nah saya walaupun maksudnya tuh pertanyaan itu apaan sih gitu, kenapa orang nanya kayak gitu, oh ternyata memang saya tuh terlalu banyak bikin konten di media sosial, ya podcast, ya ini, ya itu, ya ini, ya itu, banyak gitu. Sampai akhirnya saya pikir kayaknya harus balik ke roots deh, harus balik ke akar lagi. Maksudnya jadi tahun ini adalah tahun Anji Musikal, jadi akan banyak sekali karya-karya musik. Saya nanti akan ada kolaborasi juga sama Alfi Ref, akan ada kolaborasi sama Firsa Besari, akan ada kolaborasi juga sama, ada musisi yang belum bisa saya ceritain siapa gitu karena lumayan mengejutkan. Dan banyak banget karya-karya baru dari Anji yang rilis sekarang gitu. Nah besok, kalau kebetulan bukan hari ini ya, maksudnya hari wawancara ini, besok tuh kebetulan ada launching single perdana dari album itu. Jadi ini album berisi 9 lagu gitu. Tapi Manji sendiri yang nyanyikan atau orang lain masih nyanyikan? Saya dong. Tetap Manji ya? Jadi memang di album ini karena balik ke musik, saya tuh jadi lebih mengukuhkan diri sebagai produser, sebagai pencipta lagu dan juga penyanyi gitu. Berarti Manji sendiri nggak kapok lagunya dialihkan ke orang lain kayak dulu kan gitu? Enggak, maksudnya enggak, sebenarnya kayak kemarin enggak, ini bukan masalah kapok sih. Maksudnya kalau kayak kemarin kan itu ada perjuangan tentang hak cipta, itu adalah edukasi untuk industri musik Indonesia dan pelaku-pelakunya sih sebenarnya. Tetap ini juga tetap ada lagu yang bakal dibawain sama orang lain gitu. Dan di sini juga ada lagu-lagu yang tadinya udah dibawain sama orang lain, saya bawain ulang dengan versi sendiri, dengan aransemen yang berbeda gitu. Mas Sheila baru lahiran kemarin. Iya, Sheila baru lahiran tuh. Jenguk. Belum, nah besok sekalian. Kemarin tuh terakhir ketemu ketika ulang tahun Leticia kan. Ulang tahun Leticia, Sheila udah harinya nih gitu. Udah deket-deket, besoknya taunya brojol. Tahu gitu gue masih stay di sana. Maksudnya supaya bisa ngunjungin. Maksudnya kan kalau hubungan saya kan sama Sheila udah baik-baik banget ya. Tahu dia nggak bosan-bosan ngelahirin anak. Laki-laki perempuan sih Mas? Laki-laki apa perempuan ya? Laki-laki. Laki-laki, iya. Jadi dia punya 3 anak laki dan 2 anak perempuan. Banyak juga ya. Kasih ucapan mungkin Mas. Oh
Ya kan ucapan langsung udah, tapi ini ucapan untuk memberi makan teman-teman media. Sheila Marcia dan Dimas Akira selamat untuk anak keduanya. Semoga ibunya sehat yang pasti. Terus anaknya juga sehat. Semoga tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Dan Sheila kan udah selesai ya katanya mau dia kan langsung announce bahwa steril supaya udah nggak bisa punya anak lagi gitu. Ya semoga baik-baik. Oke, sip. Terima kasih Mas Siap, Manji. siap. Ditunggu besok. Siap, Manji. Siap.